Ya, baik, kembali di Breaking News Metro TV. Saya ingin lanjutkan perbincangan dengan Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, satu pasangan sudah, nanti kabarnya usai sholat Jumat ada satu pasangan calon lagi yang akan mendaftarkan diri, Pak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, yang baru saja nih kabarnya juga sudah mendapatkan anggota baru lagi, akhirnya bergabung Partai Demokrat. Iya. Setelah drama kemarin ya, deklarasi itu tidak ikut pilihan yang rasional buat Partai Demokrat. Pertama, karena bagaimanapun statement soal Jenderal Kardus itu tidak diucapkan Partai Demokrat secara institusi, tetapi disampaikan oleh salah satu elitnya, yaitu Andi Arief. Jadi kalau misalnya berkelit, itu paling tidak yang malu walaupun Andi Arief. Waketum Pak Syarif Hasan juga sempat mengiyakan, mengamini, tidak menyalahkan. Dia mengatakan ekspresi ketidakpuasan, tetapi itu tidak bisa dianggap sebagai satu. Kalau tidak puas kan wajar. Tetapi paling tidak kalau ingin berkelit dari statement yang dilontar oleh Andi Arief, itu paling tidak Partai Demokrat bisa melokalisir isu tadi ke Andi Arief, bukan Partai Demokrat secara institusi. Lain misalnya kalau ke Pak Jokowi, kalau misalnya mengarahkan biduk partainya ke Pak Jokowi, itu bagaimana dengan pernyataan terbuka Pak SBY? Karena Pak SBY yang menyebut ketua umumnya langsung. Mengatakan sudah mendukung Pak Prabowo. Secara otomatis ini mewakili institusi. Persis. Gitu ya? Jadi selain tentu saja adalah untuk menghindari sanksi dilarangnya Partai Demokrat untuk ikut pemilu di 2024 sesuai dengan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Karena kalau misalnya tidak mendukung, itu kemungkinan kena sanksinya besar. Nah, kemudian yang terakhir saya sebut rasional, karena bagaimanapun Partai Demokrat harus menunjukkan marwah di mata publik. Kalau kemudian statement sebelumnya mengatakan tetap mendukung siapapun calon wakil presiden yang dipilih oleh Pak Prabowo ternyata tidak ketemu dengan realitas di lapangan, Partai Demokrat malunya dua kali. Jadi selama ini dukungannya ada pamrihnya dong. Dan tentu saja kalau dibandingkan dengan koalisi di sebelah, koalisi Pak Jokowi, kita tahu di sana ada banyak sekali partai, termasuk ada Ibu Mega yang punya urusan masa lalu yang belum selesai dengan Pak SBY. Sementara kalau misalnya Pak SBY dan Partai Demokrat mendukung Pak Prabowo, itu kemungkinan untuk menjadi kepala koalisi itu besar. Besar dalam pengertian, kalau saya jadi Pak Prabowo, saya justru akan menunjuk seorang SBY sebagai komandannya untuk pemenangan. Dengan demikian Pak SBY akan dipaksa untuk terlibat lebih intensif. Jadi mungkin buat Pak SBY lebih baik jadi kepala semut daripada ekor gajah. Kalau di seberang kan terlalu banyak penumpangnya. Dan jangan lupa kalau cuma ada 4 partai, kemungkinan Pak SBY mengambil peran lebih juga lebih besar ketimbang misalnya kalau bergabung dengan koalisinya Pak Jokowi. Jadi apapun rasionalitas itu bisa dibangun sesuai dengan kepentingan dari masing-masing partai tadi. Meskipun lagi-lagi tadi kalau bicara soal kemungkinan menang, mungkin Pak SBY perhitungan jangka pendeknya lebih jangka pendeknya. Tetapi jangka panjangnya bisa tidak diartikan ketika SBY itu juga turunannya adalah AHY. Kemudian kalau bergabung dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, sosok AHY ini akan sangat bergesekan dengan Sandiaga Uno sendiri. Kira-kira ini menguntungkan atau bisa merugikan jangka panjangnya? Ya, tentu jangka panjang itu agak terlalu berandai-andai ya. Tapi yang jelas adalah minimal misalnya AHY bisa diproyeksikan tampil lebih intensif, lebih sering di depan koalisi Pak Prabowo. Misalnya kalau misalnya yang dipasang di barisan depan pendukung Pak Prabowo Sandi adalah AHY, itu kan secara tidak langsung melibatkan Pak SBY dengan Partai Demokrat yang lebih dalam, tanpa harus memberikan posisi sebagai cawapres. Jadi Pak Prabowo juga mengambil untung dari kehadiran Partai Demokrat, tapi seperti yang tadi saya katakan, jujur dari pilihan yang ada, memang Partai Demokrat secara politik bargaining posisinya turun. Karena bargaining posisinya turun. Karena tadi waktu sudah semakin dekat dengan penutupan pendaftaran, pilihannya yang tersedia tinggal sedikit, dan karenanya opsi untuk memaksakan atau mendorong seorang AHY masuk sudah tertutup Dan kalau misalnya tidak memilih di antara dua pilihan yang sama-sama tidak ideal tadi, Pak SBY
kemungkinan akan mempertaruhkan nasib Partai Demokrat. Oke, di 2 kereta, 1 2024. kereta sudah jalan, masih ada 1 kereta lagi, Iya. mau tidak mau diambil ketimbang tidak bisa sampai ke tujuan begitu ya. betul. Oke, baik, terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi atas waktunya. Istilahnya tadi ini Pak Prabowo memfait accompli juga. Fait accompli juga. Iya, persis. Karena tadi ketika diumumkan pasangan Gerindra, PKS dan PAN, sementara Partai Demokrat tidak punya pilihan lain, itu kan namanya fait accompli. Iya, mau tidak pilihannya memang nggak ada gitu ya buat Partai Demokrat. Oke, baik, terima kasih Mas Burhan atas waktunya tadi mengawal sejak dimulai breaking news tadi setengah 8 tadi, dan sesaat lagi nanti kami masih akan kembali lagi untuk mengikuti pendaftaran berikutnya pasangan calon Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno yang akan dilakukan nanti dijadwalkan usai sholat Jumat, karena kabarnya pasangan ini akan melakukan sholat Jumat terlebih dahulu di Masjid Istiqlal Jakarta. Saya Wahyu Wiwoho pamit dari Breaking News Metro TV, nanti akan kembali lagi usai Metro Siang. Sampai jumpa. Sementara itu, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini proses pendaftaran pasangan Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno di gedung KPU, kita bergabung bersama dengan rekan saya Zilvia Iskandar yang sudah berada di kantor KPU Jakarta. Zilvia, apakah sudah terlihat pendukung Prabowo dan Sandiaga Uno bersiap untuk menyambut kandidat Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno? Ya, Robert, saya sudah melihat sejumlah pendukung dan juga pengurus partai koalisi yang mengusung Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno. Mereka sudah tiba di gedung KPU, tapi jumlahnya masih belum banyak. Di sini Anda bisa melihat di belakang saya adalah kursi-kursi yang disediakan bagi para pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, tetapi belum semuanya terisi karena memang kandidat pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno juga belum datang. Tadi sekitar pukul 12 siang kami melihat Partai Demokrat sebagai partai terakhir yang menyatakan dukungan dan mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Partai terakhir ini ternyata menjadi partai yang pertama datang ke KPU. Saya melihat ada beberapa petinggi Partai Demokrat seperti Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, kemudian juga ada Ferdinand Hutahian yang sudah tiba untuk bersiap-siap mengawal nanti proses pendaftaran dari Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Petinggi Partai Gerindra seperti Sufmi Dasko juga sudah terlihat mendatangi kantor KPU, tetapi kami belum melihat adanya petinggi partai politik dari PKS dan juga PAN. Informasi terakhir yang kami terima, nanti pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ini akan berangkat dari Masjid Sunda Kelapa menuju ke kantor KPU. Nantinya akan melakukan proses pendaftaran yang sebelumnya telah dilakukan oleh pasangan yang pertama mendaftar, yaitu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Kami juga ingin kembali menegaskan bahwa akhirnya pasangan kedua yang maju dalam pencapresan 2019 ini diusung oleh 4 partai politik. Yang pertama adalah Gerindra, kemudian PKS, PAN, dan yang terakhir bergabung adalah Demokrat. Kita tahu dalam penentuan Cawapres Prabowo Subianto ini telah menempuh jalan yang panjang, berliku, telah terjadi tarik-menarik yang alot sampai malam tadi. Bahkan baru pagi ini di saat akhir masa pendaftaran, barulah Partai Demokrat akhirnya sepertinya sudah berhasil menyelesaikan perbedaan internal soal kesepakatan untuk mendukung khususnya Sandiaga Uno sebagai Cawapres Prabowo, tetapi akhirnya sudah disepakati. Tadi seperti yang Robert sampaikan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat E.M. Mangindaan dalam konferensi persnya sudah menyatakan dukungan, dan juga Komandan Kogasma AHY juga sudah menyatakan dukungan. Meskipun kita tahu sempat terjadi drama dalam tweet war oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief soal Jenderal Kardus dan juga soal tuduhan bahwa Sandiaga Uno ini membayar PAN dan PKS masing-masing sebesar 500 miliar. Tetapi sudah dibantah oleh PAN dan PKS, dan kita lihat sendiri pada hari ini akhirnya meskipun ada percecokan yang terjadi yang dipertontonkan, tetapi akhirnya Demokrat telah memutuskan untuk memilih atau untuk mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Selain itu, Robert, pada hari ini kita tahu juga Sandiaga Uno telah resmi mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tetapi yang perlu masyarakat tahu juga bahwa Sandiaga Uno ini diminta untuk mengundurkan diri sebagai kader Partai Gerindra. Semalam Prabowo Subianto sudah menyatakan hal tersebut, dan itu dikatakan Prabowo sebagai syarat agar kehadiran Sandiaga Uno sebagai Cawapres ini diterima oleh partai pengusung lainnya yaitu PAN dan PKS, karena tanpa embel-embel sebagai kader atau anggota Gerindra,
Sandiaga Uno ini dinilai lebih independen. Padahal Sandiaga Uno ini jabatannya di Gerindra itu sudah sebagai wakil ketua Dewan Pembina. Untuk sementara itu Robert, mengenai situasi terkini memang wartawan di sini sudah berkumpul. Memang ada informasi tampaknya bahwa ini pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akan segera tiba dan mereka juga akan melalui proses pendaftaran yang sama seperti pasangan